Pemirsa, baru-baru ini viral di media sosial, pasien anak diduga menderita gagal ginjal akut. Ginjal akut, Gangguan ginjal akut, 12 diantaranya. Halo Sobat Healthy, kembali lagi bersama saya Naila di Tech Brief Podcast by RSKD Balikpapan. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama narasumber kita terkait maraknya fenomena minuman kemasan dan pengaruhnya pada anak. Telah hadir bersama kita Dr. Steven. Halo dokter, selamat pagi. Dokter mungkin bisa perkenalkan diri dulu kepada Sobat Healthy yang semua. Baik, pada Healthy yang sedang menonton podcast ini, kenalkan, nama saya Dr. Steven Matarungan, spesialis anak. Saat ini saya merupakan dokter spesialis anak di Rumah Sakit Umum Dr. Karunia Sujatwibowo, Balikpapan. Baik dokter, mungkin bisa kita mulai obrolan kita pagi ini terkait minuman kemasan. Seperti yang kita tahu, minuman kemasan ini marak banget ya, apalagi di kalangan anak-anak gitu. Tapi sebenarnya fenomena minuman kemasan ini tuh ada resikonya nggak sih dok kepada anak-anak yang rutin konsumsi minuman ini, serta resiko apa sih, mungkin apakah gagal ginjal atau diabetes, serta kandungan apa saja yang bahaya di dalam minuman kemasan? Ya, baik, untuk Sobat Healthy, jadi memang minuman kemasan ini saat ini merupakan minuman yang gampang banget dikonsumsi oleh anak. Nah, apa sih bahaya dari minuman kemasan yang sering dikonsumsi oleh anak-anak gitu ya? Nah, kita tahu sebenarnya di minuman kemasan ini kandungan yang paling berbahaya itu sebenarnya adalah kandungan gulanya. Kandungan gula di minuman kemasan cukup tinggi. Bahkan waktu itu kita sempat lihat salah satu minuman kemasan dalam 150 ml minuman kemasan yang kita lihat itu dia mengandung sekitar 5 sendok gula gitu ya, dimana bayangin aja 150 ml 5 sendok gula itu pasti buat anak-anak terutama kalorinya sangat tinggi dan berlebih ya buat. Nah, apabila minuman kemasan ini dikonsumsi secara berlebihan, maka kita tahu bahkan bisa menimbulkan resiko terjadinya kelebihan berat badan ya, mulai dari overweight sampai terjadi obesitas. Menurut penelitian, kalau obesitas ini terjadi pada anak di bawah usia 5 tahun, maka nantinya akan meningkatkan resiko terjadinya obesitas pada saat dewasa gitu ya. Nah, ini yang kita nggak mau. Karena kita tahu bahwa obesitas pada saat dewasa ini nanti pasiennya sebenarnya pada masa anak-anak jadi sudah terjadi gangguan hormon gitu ya, yang mengakibatkan anak-anak itu pada saat dewasanya dia jadi gemuk, dipikirnya mungkin karena susah mengontrol nafsu makan pada saat dewasa, padahal sebenarnya masalahnya itu sudah terjadi pada saat anak-anak gitu ya. Jadi harusnya anak-anak itu tidak apa-apa berat badannya lumayan lebih sampai usia 6-8 bulan, tetapi di atas 8 bulan itu sebisa mungkin berat badannya kita sesuaikan ya ke berat badan ideal. Karena kalau tidak nanti terjadilah yang kita sebut juga dengan early adiposity rebound ya. Jadi harusnya di usia-usia di atas 8 bulan sampai 5 tahun itu anak-anak itu harusnya berat badannya kita balik ke berat badan ideal. Kalau terjadi obesitas, maka resiko juga terjadi obesitas dan penyakit-penyakit sindrom metabolik pada saat dewasa. Gitu. Mungkin saya jelaskan sedikit lagi ya mengenai tadi kan ditanya mengenai diabetes dan gagal ginjal gitu ya. Apakah berhubungan dengan minuman kemasan? Nah, untuk diabetes sendiri sebenarnya hubungannya itu karena disebabkan oleh obesitas tadi. Jadi minuman kemasan kalorinya tinggi bisa mengakibatkan obesitas. Apabila terjadi pada usia yang disebutkan tadi, maka berisiko obesitas pada saat dewasa dan berisiko terjadi diabetes mellitus yang tipe 2 biasanya disebabkan oleh lifestyle gitu ya. Nah, apabila terjadi diabetes dalam jangka waktu yang lama dan tidak terkontrol, nah ini juga yang bisa nantinya
mengakibatkan komplikasi dari diabetes itu yaitu gagal ginjal. Apakah berhubungan antara minuman kemasan secara langsung dengan gagal ginjal? Nah, penelitian yang ada saat ini sebenarnya cuma mengatakan bahwa apabila mengkonsumsi minuman kemasan dengan jumlah yang berlebihan, maka dia bisa mengakibatkan memperparah gangguan ginjal, tetapi pada pasien-pasien yang sudah memiliki penyakit ginjal sebelumnya. Kemudian juga apabila mengkonsumsi minuman kemasan yang berlebihan, ini juga bisa meningkatkan resiko asam urat dan hipertensi yang sebenarnya juga dapat berdampak nanti terhadap masalah ginjal ya. Tetapi mungkin untuk hubungan langsungnya saat ini kita bilang belum ada penelitiannya gitu ya. Yang ada tuh yang seperti itu saat ini. Baik dokter, Ya. mungkin boleh dijelaskan lebih lanjut ya kepada Sobat Healthy ini sebenarnya apa sih yang dimaksud penyakit gagal ginjal dan diabetes pada anak? Oke. Nah, sedangkan untuk gagal ginjal pada anak itu cukup berbeda juga dengan dewasa. Kalau dewasa lagi-lagi karena lifestyle, sedangkan pada anak-anak sebenarnya lebih sering disebabkan oleh kelainan bawaan gitu ya, atau karena infeksi, atau karena gangguan imunologi gitu ya. Jadi lebih sering sebenarnya karena penyakit-penyakit bawaan. Mungkin bisa karena lifestyle gitu ya, tetapi angka kejadiannya sebenarnya tidak banyak gitu ya dibandingkan dengan orang dewasa, karena kita tahu juga ya kejadian obesitas pada anak atau misalnya lifestyle yang dulu pada anak itu juga lebih sedikit dibandingkan orang dewasa. Jadi sebenarnya sih kalau pada anak gagal ginjalnya lebih banyak disebabkan oleh penyakit-penyakit bawaan atau penyakit-penyakit infeksi autoimun seperti itu. Oke dokter, kemudian apa saja sih tanda-tanda yang muncul pada anak yang mengalami gagal ginjal atau diabetes, serta manakah gejala yang paling mudah disadari orang tua? Jadi untuk diabetes dan gagal ginjal memang hanya yang kita perlu perhatikan sebelum menjadi bertambah parah gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk diabetes kita ada trias yang kita sebut juga dengan polidipsi, polifagi, dan poliuri, di mana anak nafsu makan jadi bertambah, kemudian sering banget berkemih, kemudian juga jadi sering minum juga gitu. Nah biasanya walaupun anaknya sering makan, nafsu makannya tinggi gitu ya, tetapi berat badannya tidak naik dengan adekuat gitu ya. Biasanya juga anaknya juga tampak lemas kalau pada diabetes. Kemudian pada pemeriksaan fisik kita bisa dapatin tanda yang namanya akantosis nigricans ya. Itu ya salah satu tanda khas pada diabetes, yaitu terdapatnya bercak kehitaman, terutama pada daerah-daerah lipatan seperti lipatan leher, lipatan ketiak atau selangkangan. Nah, kemudian juga tanda-tanda lainnya ya pasti dari anaknya itu biasanya juga gampang infeksi ya. Pada pasien-pasien diabetes anak gampang infeksi, jadi seperti infeksi bakteri atau infeksi jamur gitu. Nah, apabila ada gejala-gejala seperti itu maka segera dibawa ke rumah sakit gitu. Oke, Sobat Healthy untuk lebih memperhatikan lagi gimana tumbuh kembang anaknya dok. Oke, itu kan tadi untuk tanda-tanda penyakit diabetes pada anak ya dok. Kalau untuk penyakit gagal ginjal pada anak tuh tanda-tandanya apa aja ya dok? Kalau gagal ginjal pada anak, kita tahu bahwa fungsi ginjal itu sebenarnya kan untuk membuang kelebihan cairan, kemudian elektrolit, racun-racun di dalam tubuh. Yang apabila fungsi ginjal ini terganggu, maka kita tahu cairan-cairan dan elektrolit ini kita nggak bisa buang, kayak racun-racunnya nggak bisa dibuang juga dari dalam tubuh. Maka yang paling gampang sebenarnya tandanya adalah pasti anaknya jadi bengkak gitu ya. Kita bisa paling gampang lihat bengkaknya itu pada wajah, biasanya daerah di sekitar mata, atau pada daerah kelamin, atau pada tangan dan kaki gitu ya. Kita bisa lihat anaknya jadi bengkak gitu. Yang kedua tadi karena ada masalah elektrolit, sebenarnya bisa juga terjadi gangguan, kita bilang gangguan dari ritme jantung. Kemudian juga karena racun-racunnya nggak bisa terbuang, anaknya juga kalau cukup berat maka bisa juga ada gangguan kesadaran juga. Tapi mungkin untuk gejala awal yang kita perlu hati-hati yaitu bengkak gitu ya kalau untuk gagal ginjal pada anak. Sobat Healthy untuk lebih memperhatikan lagi ya bagaimana keadaan ibu dan tepat
mudah dinotis nih kalau misalnya ternyata ada resiko penyakit gagal ginjal atau diabetes. Oke dokter, ternyata kita sudah sampai pada pertanyaan terakhir. Ini adalah bagaimana cara terbaik orang tua untuk mencegah anak-anak kena risiko penyakit gagal ginjal dan diabetes. Ya. Jadi memang untuk parents yang mendengarkan podcast ini, untuk mencegah gagal ginjal dan diabetes pada anak, sebenarnya yang kita bisa intervensi dan kita bisa lakukan adalah mencegah terjadinya penyebab utama ya dari kedua hal ini. Kita tahu tadi saya sudah jelaskan bahwa sebenarnya yang menyebabkan diabetes dan gagal ginjal kebanyakan pada anak itu adalah lifestyle gitu ya. Jadi apabila kita bisa mengkontrol lifestyle anak-anak itu dengan baik, menjaga agar berat badan anaknya tidak menjadi overweight atau obesitas, terutama di masa dini di bawah 5 tahun, maka kita bisa mencegah terjadinya diabetes yang bisa nanti berkomplikasi menjadi gagal ginjal juga. Nah, caranya seperti apa? Ya, otomatis kita harus berbanyak aktivitas fisik, gitu ya. Jadi yang dianjurkan adalah aktivitas fisik biasanya 60 menit ya per hari dengan minimal 3 kali seminggu, gitu ya. Nah, jadi aktivitas fisiknya meningkat, otomatis berat badannya juga bisa menuju ke yang ideal. Nah, yang kedua, kita bisa juga membatasi ya, artinya kita harus membatasi juga tadinya minuman-minuman kemasan, asupan manis gitu ya, asupan gula yang berlebihan kepada anak-anak. Kemudian juga kalau bisa anak-anak itu diajarkan juga untuk tidur tepat waktu ya, jadi jangan sampai begadang. Karena kita tahu bahwa biasanya kalau begadang itu banyak dikaitkan dengan snacking gitu ya. Jadi kalau begadang sambil snack, nah itu berat badannya juga nanti bisa naik. Batasi juga screen time gitu ya. Jadi batasi screen time. Screen time juga kita hubungkan sebenarnya dengan snacking juga gitu ya. Yang lama-lama juga bisa meningkatkan berat badan. Kalau berat badan berlebihan bisa terjadi komplikasi yang tadi sudah disebutkan. Apa itu ya? Iya. Baik Dr. Steven, terima kasih banyak atas informasi dan infonya. Semoga bisa menjadi pelajaran baru ya untuk parents-parents Sobat Healthy di rumah yang punya anak kecil agar bisa lebih aware terhadap pola hidup, apa yang dikonsumsi oleh anak-anak di rumah, agar anak-anak kita semua bisa terhindar dari resiko terkena penyakit gagal ginjal atau diabetes. Sobat Healthy, jangan lupa untuk subscribe YouTube kami dan follow kami di Instagram @rsud.karnojoso. Dr. Steven, sekali lagi terima kasih atas informasinya. Sobat Healthy yang sudah menonton juga terima kasih banyak, and we'll see you next time. Bye-bye.